Tolong berikutnya ya. Oke, sip. Oke, kita masuk ke lesson pertama kita ya, yaitu Basic Python. Semuanya kalian bisa currently bisa lihat materialnya di sini. Kakak kirim di chat ya, di grup chat ya, sini ya. Oke, James, kalau misalkan nanti ada yang mau disampaikan kayak tambahan, kalau misal aku ada salah, langsung kasih tahu ya James ya. Oke, sip. Thank you. Oke, Kak. Oke, Kak bakal share screen ya. Oke, kita masuk ke introduction to basic Python dulu. Oke, sebelumnya tapi most likely semuanya udah tahu ya. Udah pernah ngoding Python, udah pernah coba pakai Python. Anyway, di sini Nathaniel bisa mute nggak? Oh iya, maaf maaf. Oke, sip. Gue lupa. Oke. Nah, jadi tadi udah disampaikan bahwa sebelumnya udah pada pernah ngoding Python kan ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kayak mungkin kita refresh dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah lama banget nggak ngikutin belajar Python atau yang udah lupa gitu kan ya, atau yang mungkin belum pernah, atau yang udah jago, kita refresh lagi ya dari awal ya. Oke, pertama basic Python. Nah, print. Di sini ada print. Apa sih print? Nah, nanti kita coba bahas ya. Kita nanti akan juga run through ke codingannya juga ya. Jadi nggak cuma material doang, kita akan coba simulasiin pakai codingan, oke? Nah, overview sama outline-nya about Python. Nah, pertama, easy to learn. Ya, Python itu easy to learn ya. Dan is widely used in DSAI, web, and etc. Nah, kalau kalian ngomongin tentang bahasa pemrograman, kalau yang dipakai di dunia AI, itu most likely semua developers atau semua orang yang gunain itu semuanya kayak hampir 90% lah pakai Python. Jadi kalau misalkan Kak, tapi kan C++ kan bagus ya bahasanya ya. Kak, kalau misalkan bahasanya kalau aku pakai HTML gimana kayak gitu-gitu. Nah, ya kalau misalkan mau ngikutin perkembangan zaman, kalau misalkan kamu mau aktif di dunia AI ya, kamu harus pakai Python. Karena kenapa sih? Developer semuanya pakai Python. Mereka udah buat library, mereka udah buat kode-kode yang simple, itu pakai di Python. Jadi Python is a really good thing kalau misalkan kalian mau belajar AI. That's why makanya chapter kali ini kita belajar Python dulu. Oke? Nah, selanjutnya ya yang tadi kakak sampaikan ya, has a vast ecosystem of libraries can just import and use. Karena udah dipakai nih sama developer-developer yang lainnya di dunia AI, oke? Nah, terus yang terakhir line by line execution. Kalian nggak perlu tahu dulu ini gambaran besarnya, tapi yang nggak mau sampaikan, ya Python itu sering dipakai di dunia AI ya. Nah, what you will learn today, kita akan belajar Google Colab, kita akan belajar penggunaan cara pakai Google Colab gimana sih? Lalu kita akan belajar variables, data type, dan operations. Kita akan juga belajar input, output, dan comments. Lalu nanti akan belajar conditional dan looping. Dan terakhir akan belajar function. Function ini apa namanya nggak wajib ya. Tapi kalau kita ada sempat waktu, kita akan belajar functions. Oke? Nah, kita langsung lanjut ya. Nah, pertama kita introduce dulu. Apa itu Google Colab? Nah, mungkin kalian bisa search di internet dulu. Kayak Google Colab itu apa sih? Kayak gimana sih gambarannya? Nah, Google Colab, Google Colab itu bagaimana? Nah, nanti semuanya akan bisa ngoding di Google Colab. Kita lihat ya di sini ya. Nah, kita coba open Colab. New notebook langsung deh ya. Nah, jadi Google Colab itu sebenarnya eh, ini produknya Google ya, karena namanya Google Colab ya. Ini produknya Google. Jadi kalian bisa ngoding dan pakai langsung di sini. Mungkin teman-teman udah pernah pakai Visual Studio Code, atau di sini ada yang udah pernah nggak pakai Visual Studio Code dan lain-lain. Teman-teman udah pernah kah? Udah tahu ya harusnya yang kayak semacam Visual Studio Code dan lain-lain kan. Nah, kalau most likely di dalam pembelajaran kali ini, nanti sampai chapter terakhir, kita akan belajarnya menggunakan Google Colab. Kenapa sih? Jadi kayak nanti setupnya nggak perlu ribet-ribet, kalian tinggal langsung buka Google Colab aja, terus dan lain-lain. Itulah ya. Oke. Nah, jadi semua misalkan di sini nih, mungkin kalau kalian udah pernah belajar Python, kita kan misalkan mau ngeprint ya, print paling dasar tuh apa sih? Hello World nggak sih? Atau apa? Hello.
AI Dungeon gitu ya. Gitu ya. Misalkan kita, nah cara ngerunnya gimana? Kalau pakai Google Cloud, tinggal dipencet aja run. Kita tunggu. Nah, kalau mau cari tahu gimana caranya ini ya, biar ada kucing, terus ada tadi kan ada yang lain-lain binatang hewan-hewan lain. Nah, ini rahasia ya. Enggak, nanti kalau kasih tahu gimana caranya bisa dapat kayak gitu ya. Nanti pas satu di mungkin di luar session kasih tahu caranya gitu. Nah, bisa dilihat ya kalau misalkan gini ya, hasilnya kan keluar kan. Nah, ini Google Colab. Jadi gambaran besar Google Colab tuh kayak gitu. Contohnya apa? Halo Krabby Patty, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita run lagi di sini bakal kelihatan Hello Krabby. Jadi Google Colab jadi kayak gitu. Oke. Terus codingnya cuma satu doang. Nah, bisa multiple ya. Jadi kayak gini nih. Kalian misalkan pencet code lagi banyak, bisa. Misalkan lagi pencet lagi ya. Print apa? eh James Smith ganteng sekali gitu ya. Kita tebaran ya. Bener nggak James? Kamu ganteng nggak James? James Smith ganteng nggak? Iya James. Ada di sini nggak James? Oke, nggak apa-apa. Oke. Orang hilang. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi bisa langsung dipencet berkali-kali. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan lagi nih, kita print lagi. eh Apa nih contohnya? James Smith hebat sekali gitu ya. Kita bisa lagi juga. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, itu gambaran dari Google Colab. Nah, nanti kalian bisa pakai, kalian bakal bisa pakai di situ ya. Kalian buat notebooknya, terus dan semacamnya kalian langsung bisa ngoding di situ. Jadi nggak perlu install Python Python dulu dan lain-lain, bisa langsung di sini, bisa langsung digunakan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya, lesson selanjutnya. Oke, nah setelah kita belajar Google Colab, nah tadi udah dibilangin kan, Google Colab itu pakai cloud, jadi sistemnya cloud, jadi produknya Google. Jadi kalian kalau misalkan, loh kak, aku nih nanti udah nge-training lama-lama nih kak, udah nge-training 5 jam model nih, udah training 5 jam pakai Google Colab, kok pas waktu besoknya kok modelnya hilang ya? Nah, karena itu pakainya kita sistemnya cloud. Jadi mau nggak mau, kamu harus download dulu modelnya, harus download dulu modelnya, masukin ke dalam lokal kalian. Mungkin kalian simpen di mana? Kayak kalau di Windows mungkin kayak disimpan di Drive D atau Drive C gitu kan ya. Kalau di Mac ya kalian tinggal tinggal download aja gitu model. Nah, semacam itu, oke? Nah, terus gimana? Ya kalian nanti pas satu mau buka lagi, kalian tinggal load aja modelnya. Jadi sistemnya kayak kayak kalau kalian main game gitu kan ya. Nah, kalau kalian main game gimana? Mungkin game yang offline gitu. Jadi, misal kalian main game Candy Crush Saga gitu kan. Jadi, kalian eh, misalkan udah main, kan jelas kan, tinggal nanti load aja dong, level ke berapa. Masa kalian ulang lagi dari awal kan nggak mau dong. Bener nggak? Nah, jadi semacam itu, oke? Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita belajar awal dulu ya, yaitu variables, data types, dan operations. Oke, di sini. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bisa bantu nggak eh, di sini nih? Mungkin tadi kan Daniel udah pernah belajar. Daniel bisa unmute ya. Di sini ada Daniel nggak? Halo, halo. Oke, kamu unmute ya Daniel ya. Oke, apa sih yang kamu tahu tentang variabel Daniel? Kalau di kalau nggak usah di bahasa pemrograman deh, di matematika atau dimanapun. Variabel itu apa sih Daniel? Eh, Suatu hal yang kita pakai untuk store a Oke, value or something. oke. Contohnya apa Daniel? Kalau kayak di matematika gimana? Kayak Eh, kamu mau alge ngitung luas hmm? segitiga gimana Daniel? Variabelnya Luas, apa? luas segitiga ada luas, kok luas, astaga. Base, ada height. Ya, ada base, ada height, ada itu kan variabelnya kan ya. Jadi Ya, base up-nya apa, berapa, height-nya berapa, terus dihitung luasnya. Itu kan? Nah, itu yang ya. disebut variabel. Nah, sama persis kalau di Python juga sama. Di programming dimanapun pemrograman juga sama sebenarnya. Jadi tujuannya dari variabel itu kita mau assign nilai variabelnya, kita kasih. Assign itu maksudnya kita kasih ke variabelnya. Oke? Nilainya contohnya ini. Ya, kalian punya box, kalian punya box nih. Box-box itu disebut dengan variabelnya ya. Terus kita punya nilai 4, 2,5, misalkan 4, atau 2,5, atau string. Nah, string A atau di karakter, atau string. Nah, nanti kalian bisa masukin ke dalam variabel. Itu sih gambaran besar tentang variabel. Oke? Nah, mungkin yang udah pernah belajar
pemrograman. Kita refresh lagi ya. Jadi nilai selalu ada di kanan, oke? Variabel itu selalu ada di kiri. Jadi misalkan nih, pesan sama dengan selamat datang di AI Dungeon Coder. Jadi gimana? Nilainya, nilai selamat datang di AI Dungeon Coder akan kita masukin ke dalam box. Maksudnya kalau di dalam box ini, di box ini disebut dengan pesan. Nah, nilainya akan kita masukin, gitu kan? Nah, sama persis kalau misalkan kayak ada nama ya loh. Kalau misalkan petiknya dua juga boleh ya. Jadi kalau misalkan deklarasi string itu bisa pakai kutipnya satu, terus pakai kutip dua juga boleh. Jadi contohnya gimana? Tadi kita udah contohin ya, kayak contohnya ini. Kenapa harus pakai petik dua? Anggap aja kayak gini lah analoginya. Kalau kalian baca dialog, kalian punya dialog ya. Kalian eh, naskah lah, naskah cerita. Naskah cerita biasa ada tanda petiknya, ada kan ya? Nah, kalau Harry Potter ngomong, misalkan Harry Potter, naskahnya si Harry Potter ngomong, Hello Krabby Patty gitu ya. Bener kan? Hello Krabby Patty. Jadi itu yang disebut dengan narasinya, lah. Narasinya dari Harry Potter. Gitu kan ya. Nah, Daniel, sekarang Daniel ada di sini nggak? Masih di sini ya. Yep, Jadi yep. kalau misalkan Harry Potternya ngomong gini, ada naskah kayak gini nih. Keluarannya apa Daniel? Harry Potternya ngomong apa? Apa? Enggak. Itu 3+5 itu. tiga Tiga plus plus lima lima kan Daniel? Bener nggak? Kalau kita run. Nah, di situ. Anggap aja kayak kalau petik dua, itu maksudnya kayak naskah gitu kan. Naskah dialog yang kalian harus ngomongin. Masuk kalian ngomong cerita nanti, eh siapa 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 sih musuhnya Harry Potter? Siapa sih Daniel musuhnya Harry Potter? Ada yang tahu nggak? Nggak nonton. Siapa yang tahu? Nathaniel tahu nggak Nathaniel? Voldemort. Voldemort. Siapa? Voldemort ya benar. Voldemort bilang ke Harry Potter, eh musuh kamu apa ya? Teman kamu kurang apa ya? 3+5 gitu. Masa eh, nanti dijumlahin gitu kan aneh kan ya. Nah, semacam itu lah ya. Jadi kalau ada narasi, ada kayak dialog 3+5. Jadi ya itu pokoknya apa yang harus kamu sebut gitu. Itu yang disebut dengan string atau tipe string. Oke. Kita kan masih ngomongin tentang data structure ya, apa bukan tipe data ya. Jadi itu salah satu kegunaan dari string. Nah, jadi kalau mau deklarasi string gimana? Harus pakai petik, mau petiknya satu, mau petiknya dua terserah. Nah, kalau variabel tadi kita udah assign, misalkan pesan selama datang di AI Dungeon Coder, nanti juga ada misalkan kita print ya, print kayak tadi kita mau tampilin print pesan, kita tampilin variabel. Nah, jadi nanti keluarannya di mana? Selamat datang di AI Dungeon Coder. Terus setelah ini kita print lagi nih, print perkenalkan namaku, koma, terus ada nama. Ini maksudnya apa sih? Jadi ada spasi di sini. Kalau misalkan dilihat di sini ya, selamat datang di AI Dungeon, selesai di baris pertama, terus baris keduanya apa? Print, perkenalkan namaku, terus ada kosongnya kan? Ya ini apa? Namanya kan? Variabel nama apa isinya? Masukkan namaku. Nah, jadi akan diisi masukkan nama. Ada apa? Jangan lupa ada apa? Spasinya. Jadi kayak gitu. Dan selanjutnya gimana? Sama persis ya. Print, tahun ini adalah tahun angka sep. Nah, ini ada separator. Nah, separator gimana? Ada pemisahnya. Jadi kita bukan pakai spasi, tapi pakainya separator. Loh kak, kok agak bingung ya kak? Nanti kita akan latihan satu-satu ya. Kita akan jelasin lebih lanjut. Tapi yang mau kakak sampaikan di sini adalah penting variabel, nilai variabel, dan juga kita bisa ngeprint juga. Oke? Itu yang mau disampaikan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak di sampai sini? Gini deh, supaya kakak bisa tahu kalian gimana. Coba kakak pingin kalian eh, bilang understand di sini, ya, di grup chat. Yang jadi kalau yang nggak bilang itu jadi nggak paham. Yuk, semuanya. Oke, Warren ngerti, Daniel ngerti, John ngerti. Sorry, Iya. Kalau sorry, misalkan Daniel. pakai koma di Python itu, Maksudnya gimana? Sorry. kalau pakai koma di Python itu nanti otomatis sudah spasinya. Kakak nggak denger deh. James, denger nggak ya? Ya, sama aku kurang jelas juga dengarnya. Oke, Background apa? Nathaniel bisa Background noise. kayak bisa ditulisin di chat ya, kalau misalnya mau tanya. Gimana?
Ada yang mau tanyain nggak? Tadi jadi tanyain nggak Nathaniel? Kalau nggak kita lanjut ke selanjutnya. Kalau misalkan kalau memakai koma di Python di print, apakah otomatis ada spasi? Karena di outputnya langsung ada spasi. Iya, pasti ada spasi. Jadi kalau koma di sini maksudnya kita memberikan spasi. Asalkan kalau misalkan ada separator, nah separatornya bukan koma, bukan spasi, gitu ya. Jadi diganti aja separatornya apa, sesuai dengan separator. Jadi misalkan kalau nggak ada separator di sini, kita lihat line kedua ya. Jadi keluarannya apa? Ada spasinya kan? Sebelum variabel ini, sebelum kita ngeprint variabel. Tapi kalau ada separator gimana? Jadi instead of spasi, kita ganti titik dua terus spasi. Karena harus sesuaiin sama separatornya. Oke, defaultnya separator itu spasi doang. Paham? Paham, Nathaniel? Paham, Kak? Oke, sip, good job ya. Kita bisa lanjut ya ke selanjutnya ya. Oke, nah ini kita nggak perlu bahas dulu. Nah, do's and don't for variable naming. Nah, contohnya ini bisa dilihat ya. Kalau kalau Gen Z ini kan bener kan ada aura kan, bener nggak sih? Kalau nggak salah aura ya. Apa sih kalau aura itu eh, binatang yang di Gen Z apa sih? Ada nggak sih James yang dinyatiin aura? Yang kayak tralala tralelo itu apa? Ada nggak sih James? Nggak ada ya? Iya beda ini deh. Beda meme deh itu. Oh beda meme. Oke. 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 Jadi use descriptive names. Jadi kayak contohnya house price, num students. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan kalau misalkan buat variabel kalian namain eh, A sama dengan gitu, B sama dengan. Jadi jangan kayak gitu. Kayak ya itu boleh. Tapi asalkan kalian tahu maksudnya sendiri gitu. Kalian tahu maksudnya ini variabelnya untuk apa gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah belajar competitive programming, mungkin di dunia olimpiade komputer, ya itu wajar karena kan kita juga mengejar kecepatan juga kan. Nah, kalau mungkin kalau di dunia AI, nah nanti kalian kan developer nggak cuma kalian doang. Teman-teman yang lain juga harus bisa baca kode kalian kan. Nah, kalau kalian set nama variabelnya apa? Nama variabelnya misalkan kalian set tralala gitu ya. Yang kedua apa sih apa kedua apa? Tur tung 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 sahur gitu kan. Itu nama variabel kedua. Ya, orang-orang developer bingung dong, Bos. Bener nggak? Ya kan? Bingung dong, Bos. Ini maksudnya apa? Kamu bisa-bisa besok dipecat gitu kan dari project itu. Bener nggak? Nah, itu nggak boleh. Salah satunya kayak gitu. Jadi harus harus sesuai dengan deskriptif namanya. Kalau misalkan alas, ya alas gitu. Luas gitu gimana? Luas gini ya luas gitu. Jangan tung 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 sahur gitu ya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, contohnya juga kita bisa juga buat deklarasi variabel start with a letter. Jadi skor sama skor satu bisa. Jadi kalau misalkan pakai ada angka gimana? Boleh ya. Jadi kalau misalkan data 2024 juga boleh. Jadi semacam itu. Oke? Terus username juga bisa. Nah, use underscore instead of spaces gitu. Jadi nggak boleh. Kalau user spasi name itu nggak boleh. Oke? Karena variabel harus satu. Kalau anggap aja kalau kalian belajar matematika lah, variabel gimana? Nggak mungkin kan variabel ada spasi. Misalkan luas spasi segitiga. Variabel apa itu bro? Yang nggak ada kan? Variabelnya apa? Ya luas doang gitu kan. Segitiga doang, persegi doang. Kayak gitu lah ya. Oke. Terus yang nggak boleh apa? Uh, Starting with a number ya. Jadi kalau satu variabel nggak boleh. Using special characters juga nggak boleh. Gitu ya. Terus using Python keyword juga nggak boleh. Apa sih Python keyword? Contoh-contohnya math. Gitu. Kalian misalkan buat variabel pakai namanya variabelnya print. Print kan udah digunain di Python. Jadi nggak boleh kan ya. Kayak gitu. Terus using spaces in variables name. Jadi kayak tadi, my spasi var sama dengan 100 itu juga nggak boleh. Jadi yang pakai spasi-spasi kita nggak boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nah, challenge coba. Tadi kakak ada tanya Daniel. Kakak mau tanya ke Arnold Ardianto. Oh, ini bukan murid. Sorry, sorry. Oke. David S. Di sini ada David S. Kak. Ya, Oke. Nah, di sini coba David S. Bisa ada challenge nggak? Bisa kerjain challenge ini nggak? Coba buat variabel hobi dan tinggi CM, lalu tampilkan tipe datanya. Nah, coba variabel apa kalau misalkan buat variabel hobi dan tinggi CM? Coba hobi, diketikin di sini deh, dicatat aja deh. Buat dua variabel itu. Hobi, jadi hobi mana cara buatnya? Hobi sama dengan apa hobi sama kamu? dengan basket aja deh.
Basket, oke. Nah, jadi Aduh, tipe, ini CM-nya saya bingung nih mau kasih tinggi berapa kan dia kan wah, pembasket ya. oke, ini flexing nih jadi ya. Flexing ya. Iya Ah, kan dia pembasket ya, nggak mungkin pendek oh, dong. oh, siap bro, siap. Oke. Hobinya apa jadi basket? Kalau basket pakainya petik dua atau petik satu? Atau nggak pakai petik? eh Pakai petik dua terus habis itu tanda kurung. Oke, nggak perlu tanda kurung ya. Jadi kayak misalkan basket doang juga boleh. Kayak gini. Oke. Kalau kalian lihat di grup chat ya. Terus kalau tinggi CM jadi pakainya apa string nggak? Pakai petik nggak? Dia angka. Kalau dia tipenya integer, jadi nggak perlu pakai string. Dia angka kan? Iya. Nah, si komputer tuh bisa proses angka. Kalau komputer nggak bisa proses teks gitu ya kalimat. Jadi kalau misalkan tinggi CM jadi angka aja, nggak usah pakai petik dua. Jadi apa? Tingginya Seratus berapa? Misalkan berapa? 190? 199. 199. 199. Oke. Gitu. Jadi udah ngerti. Udah besok jadi OTW ngapain kamu ikut di sini? Ikut timnas basket aja dong. Ya nggak sih? Iya, jadi tiang gawang ya. Oh iya benar. Oke, udah ngerti? Yang lain udah paham ya? Jadi kayak gitu, oke? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Nggak ada ya? Mungkin kita lanjut ya. Oke, buat teman-teman kita coba buka dulu ya Google Slide-nya. Sebentar, kakak stop share dulu. Kita langsung mungkin ke codingan aja ya, biar cepat buka. Dari James ada yang mau nambahin nggak James? Untuk sekarang belum ada sih. Lanjut aja. Oke, sip. Mantul jiwa James. Oke, oke. Nah, kita buka dulu ya. Kakak prepare dulu materialnya, codingannya di mana sebentar. Oke. Nah, mungkin bisa dibuka di sini ya, teman-teman. Kalau misalkan mau sekalian nge-run through juga boleh ya. Kalau ya teman-teman mau nge-run through juga boleh. Kok malah ke sini lagi Google Colab-nya ya. Sebentar. Oke. Ini kakak kirim kodenya ke kalian. Kirim linknya ke kalian. Di sini. Coba. Oke, di sini. Oh, bisa kirim. Sekarang di Zoom gitu bisa kirim ini ya. Bisa kirim chat gitu ya. Apa gambar-gambar gitu ya. Lucu-lucu juga dah. Oke. Oke. Yuk, buat teman-teman bisa buka juga sekalian kita run through bareng-bareng ya. Oke, di sini. Oke, kita getting familiar tadi, basic Python tadi udah belajar tentang Google Colab. Jadi gimana caranya? Tadi gimana? Tinggal nge-run ya, variables ya. Nah, buat teman-teman langsung bisa nge-run aja, nggak apa-apa. Jadi nanti dipencet di run, terus dipencet di sini, oke? Nanti bisa keluarkan namanya. Nah, sekarang kalau misalkan mau diganti gimana namanya? Jadi misalkan namanya LeBron James gitu ya. Selamat datang di iDungeon Coder. Perkenalkan namaku LeBron James. Tahun ini adalah tahun 1945. Itu ya. Nah, jadi kayak gitu. Bisa ya. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang basic data types. Tadi apa? Dia tipenya kalau petik dua apa? Tipenya string. Ya. Titik dua, petik dua, tipenya string. Nah, terus kalau integer punya jadi gimana? Jadi nggak perlu pakai petik dua. Oke? Kalau float, jadi pakainya ada desimalnya. Float itu maksudnya apa? Bukan float ini ya, bukan float ini ya. Kalau kalau di McDonald ada ini kan, ini makanan float gitu kan. Nah, bukan itu. Maksudnya ini float itu desimal gitu kan ya. Oke. Nah, Boolean either true atau false. Jadi gitu. Jadi nilainya cuma false atau true. Benar. Jadi gitu aja. Oke, kalian ada mau tanyain? Nah, coba kita run ya. Coba kita run di sini. Nah, keluar nggak tipenya? Cara ngecek tipenya gimana sih tipe data? Nah, kalian bisa langsung print. Print itu buat apa? Nampilin. Kalian pengen displayin. Oke? Tipenya apa?
pakai type ya. Type nama. Jadi tipe dari variabel ini apa sih? Gitu. Kalau usia apa? Print dari tipe dari usia itu apa sih? Tipe datanya apa sih? Gitu. Berat, tipe data dari berat itu apa sih? Kayak gitu. Terus yang terakhir is student. Dia itu tipenya apa sih? Boolean atau apa? Gitu ya. Dan selanjutnya kayak gitu. Oke. Kalau langsung mau ada tambahin, tambahin ya James ya. Kalau ada yang kurang ya James. Oke. Sip. Jadi gitu ya. Jadi kalau tipe data kayak gitu. Kalian bisa semaunya. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama tadi kamu benar sama siapa? David ya, David. Nah, sama David bisa tahu juga kayak kalau misalkan dia hobi ya jadi tipenya string dong. Oke? Kalau tinggi jadi tipenya apa? Integer. Jadi kayak gitu aja. Oke? Kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, basic data types. Nah, tadi udah disampaikan bahwa ada numbers. Numbers itu isinya integer, float, juga ada bilangan kompleks. Tapi karena kita nggak akan belajar dulu, kita nggak akan belajar bilangan kompleks kayak gimana. Lalu ada boolean. Boolean itu tipenya true atau false doang. Nilainya cuma ada antara true atau false. Jadi, eh, true atau false contohnya kayak gimana? Contohnya, hari ini cerah sekali. Gitu kan. Ada pernyataan gini. Hari ini cerah sekali. Padahal Padahal ini malam hari gitu. Itu pernyataannya salah nggak, Fatih? Fatih ada di sini nggak? Gimana kan? Salah nggak itu? Hari ini Tadi cerah gimana? sekali, padahal malam. Salah kan? Nah, itu yang Salah. disebut boolean. Ya. Jadi jawabannya nanti keluarannya apa? False. Kayak gitu. Oke? Jadi di boolean seperti itu. Antara true atau false. Nah, lalu kita akan belajar juga dengan sequence. Jadi, set sama dictionary nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Sequence kita juga belajar namanya string. List juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. String itu kayak gimana? Tadi kita udah bahas ya. Petik satu mau petik dua itu yang disebut dengan string. Oke, sip. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke numerical operations. Jadi operasi dasar. Nah, contohnya apa lagi tadi? A sama dengan 10, B sama dengan 3. Jadi keluarannya apa? Coba kakak mau tanya lagi deh ke siapa ya? Ke Jen. Jen bisa unmute nggak? Bisa bantu kakak nggak? Keluarannya apa aja, Jen? Jen. Hmm? Coba yang pertama keluarannya apa, Jen? A tambah B keluarannya berapa? 13. Kalau kita display berapa? 13 kan? 13. Gitu kan ya? Kalau integer sama integer bisa digabungin, dijumlahin. Nah, kalau tipenya A itu string bisa nggak, Jen? String tambah 3 gitu. Bisa nggak? Enggak ya. Ya, dia bakal error. Dia bakal error, oke? Nanti kita coba lihat ya. Nah, A min B keluarannya apa jadi, Jen? Lanjutin semuanya. 7. 7. Yang ketiga, keluarannya apa? 30. 30. Oke, yang keempat. Kalau hasil float gitu dia bakal koma-koma panjang gitu kan ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi kalau kayak gini apa? Kita jadiin ya kalau perbagian jadi baginya 10 bagi 3 jadi 3,33 gitu lah. Oke? Iya, Nah, kalau pembagian bulat 3. dari 3, oke? Nah, modulus pernah dengar nggak modulus? eh Sisa hasil bagi atau apa? Nah, sisa hasil bagi. Jadi kalau 10 dibagi 3 sisa hasil baginya berapa? 1. 1. Jadi jawabannya 1, oke? Nah, yang kedua yang terakhir pangkat B itu maksudnya, oke? Jadi berapa? 10 pangkat 3 berapa? 1000. 1000 kan? Oke? Nah, jadi kayak gitu. 10 pangkat 3 kan? Benar kan? 1000. Oke, coba kita run ya di sini ya. Kita coba run ya. Nah, jadi keluarannya apa? 13, 7, 30, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1000. Nah, sekarang tadi, kalau misalkan dikira ganti, bisa nggak Jan menurut kamu, Jan? Enggak. Nggak bisa ya? Nah,
Makanya bakal error. Kenapa? Ya tipenya nggak aja beda. Kalau tipenya sama, bisa. Tapi harus integer. Oke? Dia harus tipenya integer. Yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan 2,5 bisa nggak, Jan? Bisa. Karena sama-sama integer bilangan. Oke? Mau dia Kak, float, mau 2,5 dia kok integer, Kak? apa? 2,5 kok integer. Sorry, Nathaniel. 2,5 kok integer. Maksudnya bukan integer, tapi ini numbers, sorry. Oke? Numbers kan terdiri dari integer, float, dan yang lain. Oke, Nathaniel? Maaf, Kak. Ini saya coba-coba tadi di kolab ya. Macam-macam kayak contohnya 0,4 tambah 0,5 gitu. Terus? Atau ya itu kan ya kalau kayak gitu kan aman ya 0,9 gitu Ya, ya ya. Pak. Terus? Tapi terus saya coba lagi 0,1 tambah 0,2 gitu. Hasilnya 0,3 terus 0 banyak terus 4 itu maksudnya gimana ya Kak? Gimana ya caranya supaya betul? 0,1 sama 0,2 gitu. Maksudnya gimana? Ya, nah ini kan jadi nolnya banyak nih 4 Nah, gitu. ada empatnya kan? Nah, ini belajar apa dulu, James? James Smith? Belajar apa ini? Anal- Analisis numerik. Ya, analisis numerik. Benar. Ini nggak usah kalian belajarin dulu ya. Kalian nggak usah pelajarin dulu bagaimana kayak belajar gimana kalau bisa dapat empatnya. Nah, ini materi kuliah, oke? Tapi most likely bakal dapatnya 0,2 gitu, karena terlalu kecil jadi kita ignore, oke? Nah, emang komputer nggak bisa ngeproses kayak gitu. Nah, tapi good finding lah buat kamu. Udah ngerti kayak coba eksplorasi sendiri. Jadi kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Nah, sekarang challenge. Coba kakak mau tanya Nathaniel deh. Nathaniel yuk, unmute ya. Gimana nih? Cara ngitung luas persegi panjang itu gimana? Jadi cara ngitungnya gimana? Cara buatnya gimana? Kakak harus apa? Dengan panjang sama 8, lebar sama dengan 5. Jadi gimana? P sama dengan 8, P L sama sama dengan dengan 8, terus 5, sama dengan 5, L sama dengan 5 gitu. Terus jadi apa? terus L gede sama dengan 8 kali 5, Nah, bisa ya kalau misalkan buat area ya. Area sama L dengan yang apa? gede, P kali L. Gitu kan? Nah, kan? 8 Terus kali kita 5, print. ya, ya, P kali L, terus habis itu perintah area. Dan area. Getaran ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mana ya? Jadi kita bisa set variabel juga. Hasil dari perkaliannya kita masukin apa ke variabel. Jadi kayak gini. Oke? Oke, good job. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke basic string operations. Nah, oke. Kita lanjut dulu ke materi. Nah, string method. Jadi string method tuh ada banyak. Oke? Jadi ada lower, ada upper, ada strip, ada replace, ada split, ada join, ada in, dan lain-lain. Ada not in, ada start switch, ada end switch. Jadi kayak gitu. Tapi kalau aku nggak hafal gimana? Ya kalian nggak perlu pelajarin satu-satu lah. Kalian nggak perlu hafalin satu-satu, lebih tepat. Kalian nanti bisa cari di internet aja. Kayak ini tuh maksudnya apa? Ini tuh maksudnya apa? Oke? Jadi nggak perlu kalian pelajarin satu-satu. Nah, oke. Jadi kalau lower apa? Ngubah, ngubah apa ya? Dari yang huruf besar jadi huruf kecil semuanya ya. Kalau kalau upper apa? Ngubah semua huruf kecil jadi huruf kapital. Oke? Nah, kalau strip apa? Menghapus spasi di awal atau akhir string. Jadi contohnya, hello ada spasinya di sini. Jadi kita strip. Jadi kita buang spasi di awal atau akhir string. Jadi kayak gitu. Terus replace kita bisa ganti. Misalkan mau replace semuanya B, semua P, bisa diganti dengan C, bisa. Oke? Nah, jadi most likely kayak gitu. Untuk selanjutnya nanti kita nggak akan bahas dulu karena ya udah mulai advance. Jadi kalian bisa cari dulu di internet ya, cari sendiri di internet. Nah, jadi kita coba lihat ya. Tadi kita cuma belajar ini. Nah, jadi gimana? Text.lower. Jadinya apa? Semuanya kita huruf kecil. Benar? Tapi masih ada spasinya, lihat di sini. Lihat, masih ada spasinya nggak? Ya kan? Nah, itu disebut dengan lower. Jadi kita nggak ngilangin spasinya. Oke? Nah, jadi kalau upper gimana? Kita huruf besarin semua. Learn Python,
ada huruf besar semuanya. Tapi masih tetap masih ada spasinya, oke? Nah, kalau strip gimana? Menghapus spasi di awal dan akhir. Jadinya gimana? Semua yang ada spasi, lihat. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, kalian lihat, nggak ada biru-biru yang di sebelah kanan kan? Itu yang disebut dengan strip. Dan terakhir, text to replace Python sama Python dengan programming. Jadi gimana? Kita ganti. Kita ganti kata Python jadi programming. Jadi kayak gitu. Oke? Dan yang terakhir, text to split. Itu memisahkan berdasarkan spasi. Jadi ya, jadi kita misahkan spasi ya. Jadi bisa dilihat di sini spasinya. Jadi kalau misalkan di sini ada spasi, di sini ada spasi, kita pisahin. Itu maksudnya dengan split. Jadi bakal ada dua kata. Kita dapat learn, terus dapat Python. Tapi dapat petiknya, dapat tanda serunya. Kenapa? Ya karena ini satu kesatuan kan. Nah, itu yang disebut dengan split. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Ada nggak yang mau tanya? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi contohnya gini. Kita juga bisa lihat ya. Nah, sebelum itu kita coba lanjut lagi. Nah, ada string operations. Jadi contohnya menggabungkan string juga bisa nih. Misalkan menggabungkan dua string jadi satu. Contohnya hello tambah word. Jadi bisa digabungin langsung. Hello terus word. Nah, kenapa ada spasinya? Karena ini ada spasi ya di sini ya. Jadi di sini ada spasinya kan. Ya. Jadi ada spasinya. Terus stringnya bisa dilakuin 3 kali. Python dikali 3. Nah, khusus buat perkalian, perkalian itu bisa. Jadi tipenya nggak harus sama. Tipenya nggak harus sama. Kalau penjumlahan nggak bisa. Pembagian juga nggak bisa. Tapi cuma bisa perkalian doang. Perkalian maksudnya gimana? String dilakuin sebanyak 3 kali. Python dikali 3 jadi apa? Python, Python, Python. Kayak gitu. Nah, terus Python 0 jadi apa? Kita ngambil indeks awal, yaitu P. Nah, kita nggak akan belajar dulu. Itu ya. Dan yang terakhir Python 03 akan diambil PYT, yaitu diambil dari indeks 0 sampai 3. 0, indeks 0 sampai 2. Nah, jadi maksudnya 0 itu gimana? Nah, kalau indeks di Python, kalau semua di bahasa pemrograman kita mulainya indeksnya dari 0. Makanya kalau kalian nyebutin, nggak mungkin dari indeksnya dari 1, oke? Mulai dari 0. 0, 1, 2, dan selanjutnya. Oke? Jadi di bahasa pemrograman manapun, pasti mulai dari 0, oke? Itu yang disebut dengan indeks. Jadi mulai dari 0. Python 0 jadi apa? Diambil di indeks awal, karena indeks awal adalah 0. Itu ambil P-nya, hasilnya P. 0 sampai 3 jadi apa? Jadi ambil PYT. Oke? Nah, jadi kayak gitu. Ada pertanyaan? Karena diambil dari 0 sampai 3. Tapi 3-nya nggak ikut. Jadi 0, 1, 2, PYT. Nah, terus yang terakhir ada length. Ini menghitung panjang Python aja ya. Menghitung panjang string. Jadi ada berapa? PYT, THON. Ada 6. Oke, mungkin dari sini kalian bakal lupa semua sintaksnya. Kakak pun juga sama. Mungkin Kak James pun juga sama. Jadi nggak ada yang bisa langsung hafal semua string, semua sintaks tuh nggak ada yang mungkin bisa. Tapi yang mau disampaikan adalah kalian ngerti maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian punya sesuatu, punya aplikasi nih, misalkan kalian mau membuat sesuatu program, kalian tahu nih apa yang mau kalian pakai. Misalkan mau ngitung panjang string, oh aku pernah tahu deh cara ngitung, cara pakai length. Aku pernah tahu deh sintaks length. Gimana ya caranya? Nah, kalian cari di internet. Length Python. Nah, oh ternyata ada sintaksnya dipakai. Jadi secara sistem kerjanya gitu. Jadi kalian nggak harus hafalin semuanya. Lo kok kayak banyak banget dong kalau kayak gini. Iya, kalau banyak banget. Tapi kalian nggak perlu hafal. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ada Boolean operator di sini. Nah, sama persis ya kalau Boolean operator ya. Nah, mungkin kita terlalu cepat ya. Coba kita kan dulu ya. Ini tadi udah disampaikan. Kita langsung. Nah, coba ya kita lihat ya. Python in kalimat. Jadi apa maksudnya? Apakah ada kata Python di sini, di kalimat ini? Nah, turns out ada ya. Karena memang ada kan, belajar Python itu ada kalimatnya. Oke, ada katanya. Terus, Java not in kalimat. Ada nggak kata Java di sini? Nggak ada kan? Jadi keluarannya apa? True. Ini yang disebut dengan Boolean. Oke?
Ini yang disebut dengan Boolean. Boolean itu antara true atau false. Oke? Nah, kalimat starts with bell. Nah, apakah ada kalimat yang berawalan di bell? Jadi ngerti kan? Jadi kalau misalkan kalian ngoding juga ngerti gitu loh, kayak bahasa manusia gitu. Oke? Jadi kayak tahu maksudnya. Kalimat dot starts with bell. Oh, jadi maksudnya apakah kalimat ini berawalan di bell? Gitu. Apakah kalimat ini berakhiran di sulit? Kayak gitu. Oke? Ternyata nggak ada. Jadi semacam itu ya. Nah, kita lanjut lagi langsung ya. Kata Python. Kata tambah is fun. Jadi apa? Python is fun. Jadi kita gabungin. Nah, kita lanjut lagi. Kata dikali 3. Jadi apa? Python kali Python kali Python. Python kali 3. Tuh, oke? Kata 0. Kata 0 jadi apa? Diambil indeks pertamanya. Diambil mengakses indeks pertama. Kan karakter pertama. Oke? Ini yang disebut dengan 0. Ya. Kalau yang ketiga mau ambil ketiga gimana? Jadi apa? 0, 1, 2. Jadi Python 2. Nanti diganti kata 2. Oke? Itu yang kita ambil yang ketiga, karakter ketiga. Ingat, komputer mulai dari 0. Jadi 0 means 1, 1 means 2, 2 means 3. Oke? Jadi kalau misalkan ambil kata keempat, jadi gimana? 0, 1, 2, 3. Jadi ambil yang H. Sorry, ambil yang O. Oke? Karena 4. Ya kan? Jadi kayak gitu. Udah paham ya gambaran besarnya ya? Nah, kita coba run. Nah, keluarannya ya bener ya. Kalau dari 1 sampai 4 apa? Jadi yang diambil apa? 1, 2, 3. Empatnya nggak ikut. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, nah, sekarang ada challenge. Coba buat kode yang mengubah semua huruf A menjadi bintang. Gimana? Bisa nggak? Ada bisa nggak? Coba kakak tunjuk deh ya. Hans, bisa nggak Hans? Tadi kita udah belajar banyak. Ah, jadi ganti semua A-nya jadi bintang. Ya, gimana? Pakai replace ya. Ya, betul banget. Kamu keren banget. Oke, jadi pakai apa? Kalau lu kak nggak hafal gimana? Ya udah nggak apa-apa. Text dot replace. Ini kita ambil ya. Jadi apa? Kata dot Ah, replace. kata replace Python-nya jadi A, terus A programmingnya jadi bintang. bintang benar. Nah, kita run, kita print ya. Kita Ya. sekaligus ya. Ini coba di run. Gitu. Paham ya? Semuanya ya. Jadi nggak harus hafal. Tapi kalian tahu. Oh, kalau mau A mau diubah jadi bintang. Oh, aku pernah punya nih, pernah tahu nih. Cari aja di internet. Replace. Gitu kan? Kayak bahasa manusia aja. Oh, maksudnya gimana kalau kayak gini? Kata atau replace. Jadi kita replace semua yang huruf A dengan bintang. Jadi kayak gitu. Oke? Kita lanjut ya. Nah, kita udah masuk ke materi yang selanjutnya, itu Boolean. Oke. Nah, jadi Boolean tadi udah disampaikan apa? Bahwa Boolean apa sih? Dia sama dengan gitu kan ya. Dia true gitu kan ya, antara true atau false. Nah, itu disebut dengan Boolean. Nah, contohnya sama dengan itu sama dengannya 2 kali. 5 sama dengan 5. Itu sama dengannya 2 kali. Oke? Tidak sama dengan itu disebut dengan kayak gitu. 5 tidak sama dengan 3. Jadi keluarannya true juga kan? Benar kan? Karena 5 nggak sama dengan 3, benar. Kalau 5 sama dengan 5, ini true. Nah, kalau mau operasi itu kalau mau jadi perbandingan sama dengannya harus 2 kali. Kalau sama dengannya 1 kali apa? Ya tadi buat akses variabel. Variabelnya kita kasih nilainya. Itu dengan sama dengannya sekali. Kalau sama dengannya 2 kali, itu maksudnya perbandingan. Oke? Jadi kalau 5 sama dengan 5, itu maksudnya kita ingin bandingin kiri dengan kanan, itu apakah sama atau enggak? Jadi kayak gitu disebut dengan uh, comparison. Ya, kita mau compare nilai kiri sama nilai kanan. Karena 5 sama dengan 5, karena 5 ya nilainya kiri sama kanan sama, maka keluarannya true. Kalau 5 sama dengan 3, keluarannya apa? False. Jadi kayak gitu. Nah, basic operasi biasa aja. Oke, 2 kurang dari 5 keluarnya apa? Ya, true. Kan pernyataan itu bener kan? Kayak tadi. 5 lebih besar sama dengan 5. Keluarnya true. Ya kan? Apakah negara Indonesia lebih kaya dibandingkan negara Cina? Keluarannya apa? False kan? Nah, jadi kayak gitu. Macam itulah ya. Apakah eh, kelas 5 SD lebih pintar dibandingkan mahasiswa S3?
Kan jawabannya false. Jadi semacam itu. Oke? Nah, kayak gitu. Oke, kalian ngerti ya? Jadi kalau misalkan 3 kurang dari sama dengan 2, jadi keluarannya false. Karena ya salah dong pernyataan ini. Nah, ada operasi namanya and, or, dan not. Kita akan bahas juga, tapi kalian nggak perlu hafalin juga ya satu-satu ya. Tapi kalian harus ngerti maksudnya itu gimana. Misalkan, kakak mau tanya dulu ke Hans lagi deh. Kalau misalkan ada pernyataan gini gimana? Saya laki-laki dan saya perempuan. Itu bener nggak? Enggak. Enggak kan? Jadi jawabannya makanya itu false kan? Ya kan, Ya. pilih salah satu. Kamu laki-laki atau perempuan. Nah sekarang kalau misalkan saya laki-laki atau saya perempuan. Bener nggak itu pernyataan? Iya, benar. Salah satu benar. Nah, karena salah satunya benar. Itu yang disebut dengan or. Kalau misalkan salah satunya ada true, jadi pernyataan itu benar. Oke? Kalau misalkan keduanya juga true, ya juga aman dong. Karena sama-sama pernyataan itu benar. Oke? Itu yang disebut dengan or. Tapi kalau and, gimana logikanya? Kalau salah satu aja salah, ya pernyataan itu salah dong semuanya. Ya kan? Contohnya, Indonesia memenangkan Piala Dunia tahun 1945 dan 1948 gitu. Ya kalau dua-duanya salah ya udah, jadi pernyataan itu salah. Kayak gitu ya. Itu disebut dengan N. Nah, ada lagi yang namanya not, kembalikan nilai boolean. Jadi mau awalnya nilainya true, jadi false. Kita mengubah pernyataan itu. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Nah, sekarang ada challenge lagi. Cek panjang kata sandi dengan aturan valid jika minimal 8 karakter dan tidak mengandung spasi. Oke, kita coba lihat ya. Coba kita run. Pelan-pelan ya. Kalau A sama dengan 10, keluarannya nanti apa? True sama true, false, true. Oke. Ya kan? Karena lebih besar, 10 lebih besar dari 5, keluarannya true, false, true. Kalau ini, N sama OR. Kita coba lihat. Keluarannya false, true, false. Oke. Karena X dan N, Y. Kalau true di N sama dengan false, true di N false, jadi keluarnya apa? False. Apapun yang ada false-nya, kalau di N jadinya keluarnya false. Apapun yang ada true-nya, kalau di orange keluarnya true. Not X, jadi apa? Kita balikin. Dari yang awalnya false, dari yang awalnya true jadi false. Jadi gitu aja sih logikanya. Kalian pakai logik kalau misalkan mau ngoding. Itu kan, ngerti kan ya? Jadi sebenarnya bahasa Python itu mirip kayak bahasa manusia kan? Bener kan? Jadi kalian harus tahu logiknya. Gitu. Nah, bisa juga kayak gini nih. Nah, A sama dengan 10, B sama dengan 5. Kayak tadi nih, combining two operations. Bisa aja. Pakai tanda kurung. Ya. A lebih besar dari B, dan C not plus plus not in kalimat. Jadi keluarannya apa, Hans? Hans lagi deh. Yang ini. Hmm. eh, yang true. Ya, True ya? true. Ya. Kenapa? Karena yang Right. kiri juga, yang kiri true, benar? Yang kanan Yang juga kanan true. juga true. Oke. Jadi keluarannya juga true. Kayak gitu aja. Coba kita run. Keluarannya true. Any question? Gak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang challenge. Cek panjang kata sandi dengan aturan valid jika minimal 8 karakter dan tidak mengandung spasi. Oke, di sini yang belum tanyain eh Warren. Bisa nggak Warren? Harusnya kok. Mana? Jadi pertamanya valid ini bernilai true. Jadi valid itu boolean ya kok. Yes. Jadi len sandi lebih dari atau sama dengan 8. Ya, jadi apa? Len, sandi. Len Ah, udah di sandi spoilerin sama ini dong. Oke, dan terus? lebih dari Waduh, atau sama. waduh, waduh. Hah? Oke, dan ini nggak kelihatan kan ya? Kalian kelihatan atau kakak doang yang kelihatan? Ada kayak Uh, gambar yang gitu kan? nggak Ya. kelihatan kok. Oh, oke, aman dari ya. Oke. Terus N apa? Lennya harus lebih dari atau sama dengan 8 kok. Kan? Oh ya ya ya, benar. Lebih besar Hmm. dari sama dengan kan? Dan kalau yang sebelah kanannya apa? Uh, and spasi not Not. in. Ya, in sandi. Oke, itu kan? Oke. Yes Nah, kok. kita print ya. Print validnya benar nggak? Kita run. Oke, keluarannya terus. Gitu. Oke, easy ya.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke casting. Nah, kita langsung lanjut ke sini aja ya, biar cepet ya. Oke, casting. Cannot cast spells. Don't worry, you can still cast variables into other data types in Python. Yeay. Kayak gitu. Oke. Ya, tadi ada autocomplete. Sorry, ada benar James. Ada autocomplete, benar. Nah, ya kacau sih emang autocomplete-nya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalian udah belajar sih. Oke. Nah, jadi sebenarnya string itu bisa di autocast, bisa di cast ke integer. Tapi syaratnya apa? Ya, dia stringnya juga harus angka dong. Benar nggak? Karena 100 kan petiknya di dua petiknya dihilangin. Jadi jadinya apa angkanya? Ya 100. Lah kalau misalkan katanya gini gimana? Angka stringnya gini gimana? Bal besar gitu. Keluarannya apa? Error. Karena ya bukan angka. Kalau udah mirip angka ya bisa 105 setiran. Oke? Nah, angka float juga sama ya, bisa ya. Tapi dijadiin integer. Dari angka float jadi integer ya. Oke? Angka float dijadiin integer. Jadi dia angka desimal di belakangnya dibuang. Oke? Nah, ketika kita run di tipenya sekarang apa? Integer sama. Angka in-nya sama dengan integer, angka in 2-nya sama dengan integer. Jadi kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut. Nah, aku mau tanya lagi. Weren lagi deh. Bisa nggak Weren? Aduh, autocomplete kurang ajar. Oke. Oke. Cara matiinnya gimana? Iko. Cara matiinnya gimana sih? Nanti. Ntar ya. Autocomplete gimana? How to automatically ntar AI assistant. Oke, show ini ya. Ini ngajak ribut ini. Oke. Nah, coba. Um, mungkin ada sebenarnya satu print aja cukup nggak sih kok? Oke, bisa boleh. Jadi print integer, Hmm, print, dalam kurungnya ada integer, terus ada kurung lagi dalam tanda kutip 2025. ya. Terus gitu kan? Terus di Dan gabungkan dengan terus full of risk. dengan hmm, plus terus tanda kutip lagi Ah, full ya, kita udah belajar ya. Jadi bisa ya. Kalau plus itu maksudnya apa? Kita kita gabung. digabungin ya. Jadi kalau string sama string bisa digabungin gitu kan. Nah, jangan lupa dikasih spasi di sini. Nah, waduh, error kenapa nih? Error. Coba kita lihat ya. Oh, integer nggak bisa dong, ya kan? Nah, kan ini tipenya integer, Oh, string. Jadi harus pakai apa? Koma, ya. Gitu. ah, kayaknya Paham? kayaknya salah harusnya string dari STR dari 2025 bukan dari Oh dua. iya, coba ubah angka ya, bener ya, ubah angka menjadi string, bener. Astaga, oke. Untuk berarti STR, ya bener, dari 2025. Nah, sekarang pakai plus bisa ya, harusnya ya. Oke, ini Iya kasih kok. spasi. Good job. Oke, keren. Paham ya? Jadi bisa mau misalkan dijadiin angka, dari angka mau dijadiin string bisa, dari string bisa dijadiin angka. Oke? Terus kalau misalkan mau ke concat gimana? Ini namanya concat ya. Concat dua buah string gimana? Jadi gimana kalau concat dua buah string? Bisa ya pakai plus. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita udah masuk ke input output. Nah, agak cepet ya. Kita akan run through ke semuanya. Soalnya kita akan bahas sampai for dan while. Oke, basic Python kita nggak usah dulu. Oke, nah buat teman-teman mungkin udah pernah belajar input output ya. Jadi variabel yaitu apa? Kan kita bisa masukin input apa, terus outputnya apa. Jadi anggap aja kayak gini lah, Google Translate. Kalian anggap aja punya Google Translate. Kalau Google Translate gimana sih? Dari user kita akan masukkan ke input, masukin input kan, bener nggak? Terus keluarannya apa? Keluarannya ya bahasa yang mau ditranslate. Contohnya dari Indonesia ke Inggris gimana? Contohnya ada inputannya saya makan nasi, dimasukin ke Google Translate. Keluarannya apa? I eat rice dong. Itu yang disebut dengan ya itu yang disebut dengan input. Jadi kita masukin apa yang kita mau, keluarannya ya sesuai dengan programnya. Itu yang disebut dengan itu. Nah, caranya gimana cara kalau menggunakan Python?
sama persis. Ada namanya bukan print. Tadi kalau print apa? Kita ke display. Maksudnya kalau print gimana? Dari program tampilin ke kita. Kalau input dari kita tampilin ke program. Oke, kita masukin ke program. Jadi tahu ya perbedaan print sama input ya. Oke, jadi gimana? Sama persis. Bukan print, tapi digantinya input. Nah, bisa dimasukin di sini. Bahasanya, maksudnya apa kalimatnya. Nah, nanti kita lihat ya. Terus namanya apa? Namanya juga bisa dimasukin. Terus ini. Loh, kenapa harus di-assign variabel? Ya jelas. Inputnya mau ditaruh di mana? Ya kan? Harus ditaruh dulu. Kamu taruh dulu di satu tempat. Ya, bisa dibuat apa? Bisa buat variabel. Kayak gitu. Oke? Jadi, nilai yang kamu inputin itu, yang kamu ingin masukin ke program, kita masukin ke variabel. Jadi kayak gitu. Namanya juga sama. Oke? Coba kita run ya. Teks yang akan ditampilkan pengguna. Eh, tralala. Apa sih? Tra, tralala, tralilo. Apa sih? Gitu ya? Benar nggak sih? Oke. Oke. Nah, masukkan nama Anda. Siapa? Dwayne Johnson. Oke ya. Benar nggak Johnson ini gini? Ya, kayak gitu. Keluarannya. Benar kan? Jadi masukin nama. Namanya apa tadi? Dwayne Johnson kan? Bener kan? Kayak dimasukin keluaran. Halo. Sekarang nama nama ini isinya nilai 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 string. Stringnya apa? Dwayne Johnson. Halo, keluar nama. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita bisa ngeprint juga kayak gini ya. Jadi F terus ada ininya. Ini namanya F string. Jadi kalian bisa masukin nilainya. Nilai stringnya kalian bisa dimasukin di sini. Jadi kayak gitu. Jadi variabelnya nggak usah langsung akses pakai koma koma gitu nggak usah. Tapi pakai terus cara ngeprintnya gimana? Harus pakai akses pakai tanda kurung, ya. Kalau misalkan dicek di sini teks spasi variabelnya akan dikeluarin dengan nama dengan sesuai nilainya. Apa? Karena tadi kita udah assign tralala trililu ke dalam variabel, ya kan? Nah keluarannya teks tralala tralilu teks lainnya. Oke. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, contohnya lagi, kita coba ya. Umur. Masukkan umur Anda. 1945. Tingginya 2165. Oke. Nah, Anda berusia 1945 tahun dan tinggi 2165 cm. Jadi kayak gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang ya? Easy peasy ya? Oke. Jadi kita lanjut ke output. Nah, contoh lagi. Kita punya satu variabel name, ada age. Nah, kita bisa langsung nih. Kita bisa langsung tanpa menggunakan print. Kalau di Google Colab enaknya gitu. Ketika kita print, keluarannya yang terakhir. Nah, itu age. Oke? Jadi nggak perlu kita print. Ya. Nah, jadi bisa kalau misalkan mau ngeluarin name gimana? Ya nggak boleh. Karena age, name ini ditutupin sama age. Jadi mau nggak mau cuman gini doang. Oke? Enaknya di Google Colab gitu. Enaknya di semua namanya di Python Notebook bisa kayak gini. Ini kita pakai namanya Python Notebook ya. Nah, jadi bisa kayak gitu. Kita lah nggak usah pakai print-print gitu. Si si Python-nya tahu. Oh ini maksudnya mau nampilin gitu. Tapi harus yang paling terakhir ya. Ini baru ada yang join dong. Oke. Nah, kita coba lanjut ya. Nah, output Python adalah menyenangkan. Nah, itu benar yang disampaikan James. F string itu stands for formatted strings, benar. Jadi kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi tadi udah disampaikan kayak bisa bisa kayak gitu. Nama teks, nama apa namanya variabelnya bisa di sini, bisa dimasukin terus kita dikeluarin. Oke? Nah, kita lanjut. Coba kita run di sini ya. Tadi kita udah belajar separator apa? Separator apa? Dari pemisah ya. Dari Python ada pemisahnya adalah, terus ada pemisahnya menyenangkan. Jadi itu yang disebut dengan separator. Kalau misalkan n, jadi kita pingin baris ini terus n. Jadi maksudnya apa? Bukan ganti baris. Kalau misalkan kita akan coba kita bilang ini. Keluarannya apa? Ada 3 baris nggak?
Setiap kita introduce print baru, maksudnya gimana? Di baris bawahnya. Oke? Python adalah menyenangkan. Separatornya bukan spasi lagi. Sep itu maksudnya separator. Pemisahnya itu bukan spasi tapi pakainya strip. Terus apa? Print baris ini, ya. Baris ini kan kita keluarin kan. Nah, terus karena ada muncul print baru lagi, jadi di bawahnya harus spasi di bawahnya. Oke. Nah, kalau misalkan nggak pingin gimana? Nah, pakai namanya N. Tadi kalau separator apa? Separator di tengah-tengahnya yang bukan pakai spasi. Oke. Jadi ketika ada koma langsung berubah jadi strip. Nah, kalau misalkan N apa? Nah, jadi jadi instead of kita ganti line, ganti baru, kita lanjutin di selanjutnya. Oke. Jadi mau kasih tahu nih. Jadi kalau misal ada print selanjutnya, di kayak gitu di di selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Kok Kenapa? untuk caranya bilang new line itu gimana kok? Misalnya kalau kita mau N-nya itu jadi huruf N, terus masih mau ke baris selanjutnya, caranya gimana? Maksudnya gimana? Sorry. Kamu nggak paham? Kayak misalnya kan kita mau baris ini, terus uh, kalau endingnya kita mau diganti menjadi misalnya ada kata atau huruf, misalnya N sama dengan uh, baris ini dilanjut, terus kita masih mau new line, kayak dilanjut ke baris berikutnya. Mm-mm. Misalnya N itu sama dengan kata, terus Jadi ya backslash udah. N. Oke, jadi kayak gini. Print, misalkan maksudnya gini. Nah, ini otomatis langsung ganti baris kok. Jadi cuman Ya kok. berlaku. Maksud kamu gitu? Not quite like that kok. It's at the end of it, we want to say Bisa ya. Jadi eh, maksudnya N-nya diganti kata itu ya. Kayak gini nih, maksudnya yes, dimasukin ke dalam sini gitu. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. yes. Keluarannya apa? Coba. But Ada. Nah, ya udah. Nggak perlu pakai N-line. Kalau pakai N-line apa? Nanti jadi keluarannya apa nanti? Kalau misalkan di sini. A. Ada spasinya. Ya sama-sama aja sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan nggak pakai ini kan ya udah langsung otomatis ke selanjutnya. Karena nggak ada separator yang lain gitu. Ngerti nggak? thank you kok. Oh, ya kayak gitu. Nah, jadi perlu ada N-line. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut. Bob, misalkan tadi yang disampaikan sama F-string juga sama ya. Jadi bisa kayak gini. Nah, kita mungkin agak cepat ya di sini ya setelah ini ya, karena kita harus belajar if sama for. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita langsung lompat aja. Nah, kalian bisa nge-comment juga ya di sini ya, komen kode Python ya. Jadi misalkan ada kode Python di sini, terus kisah kalian bisa komen. Ini adalah komentar multiline, contohnya gitu. Print program dimulai. Nah, kalau yang ini bukan komentar. Jadi kalau misal mau nge-komen harus pakai petik 3. Jadi maksudnya apa? Kita mau ngasih tahu nih mungkin eh, buat nanti kode yang bagus kan untuk kita bisa harus tahu dong kode ini maksudnya apa, kode ini maksudnya apa, line selanjutnya maksudnya apa. Itu yang disebut pakai petik 3. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada petiknya, ya itu nggak bisa. Ya ini apa? Dia karakter kah atau apa kah? Dia nggak tahu. Oke. Jadi makanya kalau kamu run di sini salah. Tapi kalau di sini keluarannya cuma hello world terus program dunia. Petik 3 ini harus ditutup ya sama petik 3 ya. Jadi petik 3 sama petik 3 terus daleman. Oke? Jadi kayak gitu. Any question? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke if else if else if. Sampai sini ada yang belum pernah belajar ini nggak? Coba kakak mau tanya dulu. Yang belum chat di sini deh. Belum gitu. Biar kakak tahu. Kalau nggak kakak cepet di sini. Semuanya udah pernah belajar? Wow, keren. Oke. Nah, kita mungkin review lagi sedikit ya. Jadi mungkin kita punya nilai
sebuah variabel, contohnya 85, oke? Kita punya nilai lebih besar sama dengan 75. Itu maksudnya apa? Jadi bener nggak? Boolean ini bener nggak? Boolean ini bener nggak? Bener kan ya? Karena 85 lebih besar dari sama dengan 75. Gitu kan? Jadi apa? Keluarannya print, selamat Anda lulus. Jadi ketika kita run, karena ini kondisinya memenuhi, kita akan masuk ke dalam kondisi ini. Oke? Selamat Anda lulus. Itu yang disebut dengan if. If itu maksudnya kondisi. Oke? Ketika kita masuk, ketika ini pernyataan ini benar, kita langsung masuk. Nah, sekarang kalau pernyataannya ada banyak gimana? Kondisinya ada banyak gimana? Nah, kita harus bercabang. Ya. Yang pertama, kita sebut namanya ada yang namanya else. Else itu apa sih artinya Indonesianya? Lainnya, bener nggak? Jadi kalau kondisi ini nggak memenuhi, lainnya memenuhi. Lainnya masuk ke sini. Oke? Kondisi ini nggak masuk ke sini, kondisi ini nggak memenuhi, lainnya kita harus masuk ke sini. Sekarang lihat di sini. 60 lebih besar dari 75 nggak? Lebih besar sama dengan 75 nggak? Nggak kan ya? Jadi keluarannya di mana? Masuknya mana? Else ya. Jadi print, masuknya ke sini. Ah, maaf, Anda tidak lulus. Kita run, dia kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh lagi, contoh ketiga. Kita bisa memiliki banyak kondisi. Jadi contohnya if, elif, elif, terus else. Bisa ya, banyak kondisi ya. Contohnya, kalau nilai sama dengan 70 gimana? If 70 lebih besar dari sama dengan 90. Nggak masuk ke sini kan? Terus yang kedua, masuk ke sini nggak? Nggak masuk ke sini juga kan? Nah, kondisi yang ketiga, masuk kan? 70 lebih besar sama dengan 60 kan? Bener kan? Jadi nilainya apa? Ya masuk ke sini. Jadi nilainya adalah grade C. Terus yang bagian bawah-bawahnya gimana? Ya kita bodo amat, nggak peduli. Karena udah kalau ketika udah masuk, ya udah. Anggap aja kayak gini lah. Kalian punya kursi kerjain, kalian dapat nih tiket gratis, ya. Kalian kursi yang pertama itu VIP. Yang kedua kursi VVVIP gitu. Yang ketiga VIP doang. Ya kalian pasti pengen yang VVVVV yang pertama dong, kursi yang pertama dong. Betul kan? Yang keempat kursi biasa. Nah, itu sisanya. Ya kalau kursi satu nggak dapat, kursi dua nggak dapat, ya kalian pasti pilih kursi ketiga dong. Ya itu lah analoginya. Oke? Ini yang disebut dengan if else gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisi ini udah memenuhi, langsung masuk ke situ. Oke? Kita contoh lagi. Nah, punya usianya 20. Kita terus punya variabel punya SIM, ya terus. 20 lebih besar dari 18 Kak? Masuk ya, memenuhi ya. Nah, if di dalam if boleh nggak? Boleh banget. Kita lihat ya. If punya SIM. Dia punya SIM-nya true nggak? True kan? Jadi kondisi ini memenuhi. Jadi dia masuknya ke sini. Anda boleh menguji. Jadi kayak gitu. Ketika kita run, benar nggak? Umurnya 20 lebih besar sama dengan 18, memenuhi, masuk ke sini. Dia punya SIM kan? Ya, jadi dia keluarannya itu. Jadi bisa ya, if di dalam if juga bisa ya. Bercabang nanti. Jadinya banyak. If dalam if, terus dalam if lagi bisa nggak? Boleh banget. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ada namanya ternary operation. Nah, kita bisa belajar juga di sini. Jadi kalau nilai sama dengan 80, contohnya, nah, nilai kalau misalkan di sini 80 lebih besar sama dengan 75 nggak? Memenuhi kan? Nah, karena memenuhi, keluarannya ini. Ini ternary. Lu kan agak bingung ya? Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak bisa ternary, kalian pakai ini dulu. Yang if else biasa. Tapi kalau ternary enak. Satu line, nggak? Jadi kalau 75 nggak memenuhi, 75 nggak memenuhi, jadi masuknya apa? Else. Keluarannya ini. Kalau misalkan 75 memenuhi, keluarannya kiri. Kita keluaran kiri. Jadi ketika kita run, keluarannya lurus. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Oke, match case. Kita belajar juga match case. Nah, contohnya di sini, hari Senin. Kita pingin match. Mana sih yang sesuai? Bisa ya, jadi selain pakai if else juga bisa. Hari Senin bisa keluarnya apa? Di sini kan ya, print hari pertama kerja. Kalau kita run, ini juga. Jadi kayak gitu. Loh Kak, kayak dari tadi kalau cuma running doang ya Kak. Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya dan di hari Sabtu, yaitu di next week, kita akan latihan. Kalian akan latihan, oke? Jadi kalian akan ngoding sendiri juga. Jadi kalian supaya ngerti. Mungkin gambaran besarnya kalian dapat nih.
if-nya dapat, kondisi itu kayak gimana, variabel itu kayak gimana. Tapi nanti kita kalau kamu suruh ngoding gimana? Bisa nggak? Nah, itu nanti akan dibahas next week. Oke? Kita akan latihan soal. Lanjut. Oke, kita belajar loop. Nih, lihat O-nya ada double banyak nih, Bro. Ya kan? Loop. Ini. Oh ya, nah, mungkin di sini. Buat program yang meminta input tahun dan menentukan apakah tahun tersebut kasih kehabisan. Tidak habis dibagi 100 dan tidak habis dibagi 100, tapi tidak habis tidak ini. Gimana? Bisa nggak Kinan? Kinan di sini nggak? Iya, Gimana? Pakai if-nya berkali-kali boleh. Tahun, input kan input gitu ya. Gimana? eh, if tahun Habis dibagi 4 gimana caranya? Pakai modulo ya. ya garis 2 Modulo. Pakai ya modulo dua persen ya. ya. Persen 4 sama dengan 0. Maksudnya gimana? Dia habis dibagi 0 karena sisanya nggak ada gitu kan. Ini Iya, maksudnya apa? Ketika kita bagi 4 sisanya berapa sih? Gitu kan. Dan terus tidak dihabis dibagi 100. Jadi apa? Dan ya pakainya ya. Benar nggak? Dan ini kan and iya. pakainya sorry and terus Kalau itu boleh gak kalau pakai nggak boleh. nggak boleh ya? Itu bahasa C++. And gimana? Tahun tidak habis Tahun dibagi 100. modulo 100 100 tidak sama dengan karena 0. Ya kan? Karena nggak habis bagi 100. Jadi pasti ada sisa. Itu kan logiknya. Benar nggak? And, ya and tahun habis kan, dibagi 400. persen per ratus Ya. sama dengan nol. Beda ya kalau kalian udah pernah belajar C++ pakai kurung terus ada itunya kan. Beda. Kalau Python, kalau if gimana? Pakai titik dua aja. Ya. If terus ada titik duanya. Hasilnya apa? Jadi print tahun tahun ini adalah tahun kehabisan. Kalau enggak gimana? Else Print bukan tahun kehabisan. tahun ini bukan tahun kehabisan. Kita coba run ya. Nah, misalkan keluarannya, misalkan kita pingin 1400, keluarannya tahu kehabisan nggak dia? Error, bro. Kenapa ini? Coba kita lihat. Bentar, ya. Oh, kita harus jadiin integer dulu ya. Nah, karena dia tipenya string, nggak boleh gitu. Coba. Nah, tahun ini tanda tahun kehabisan. Jadi bisa ya. Jadi kalian harus ngerti. Maksudnya adalah ini input itu selalu inputannya adalah string kayak Google Translate kan. Nah, kalian harus convert dulu kan ke dalam angka. Oke, makanya pakai casting. Jadi kita udah belajar casting. Dari string kita ubah jadi integer. Jadi 1400 jadi tahun ini bukan tahun kehabisan. Itu aja sih. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita bahas loop, kita agak cepet ya. Ada? Oke, kita bahas. Nah, ini kayaknya saya dapat caranya untuk nggak perlu pakai if buat itu deh, Kak. Kenapa? Saya kayaknya dapat caranya buat nggak perlu pakai if buat ini deh. Gimana? Em, ini saya tes sih untuk beberapa itu kayaknya berhasil. Coba Misalnya, lihat di kodenya di grup chat ya. oke. Oke, sip. Oke, kita lanjut dulu ke loop ya. Nah, tapi kan kita hari ini kita lagi belajar if, makanya bisa kayak gitu, oke? Tapi kali ini kita belajar if, oke? Oke, oke. Oke. Tapi ke Nathanael Nah, paham kodenya? Nathanael paham? iya Oh, Pak. oke, good job. Sip, kita belajar loop ya. Nah, kita ingin mencetak kelipatan 3 dari 1 hingga 20 yang bukan kelipatan 5. Jadi gimana di sini? Kita ingin cetak kelipatan 3 dari 1 sampai 20, tapi bukan kelipatan 5. Gimana? Jadi for dari I in range 1 sampai 21. Nah, I ini habis dibagi 5 sama dengan 0. Ini habis dibagi 3 sama dengan 0. Print ini. Nah, bingung nggak bro? Apa itu for? Apa itu in range? Nah, mungkin di C++ kalian udah pernah belajar. Kalau yang teman-teman yang udah pernah ngikutin Olimpiade Komputer udah pernah belajar. Ya, pakai C++, pakai for loop juga. For itu maksudnya mengulang repetitif. Hal yang repetitif. Oke? Nah, kita pingin nih. Kita lihat ya. Tujuannya kan mencetak kelipatan 3 dari 1 hingga 20. Yang bukan kelipatan 3, 5. Ya kan? Nah, for ini
Maksudnya gimana? Ada, ini template ya, ini sintaksnya. Jadi kamu harus ngikutin. Kalian harus ikutin. For I in range. In range itu maksudnya apa? In range dari angka di dalamnya, dari angka 1 hingga 20. 21 kurang 1. Jadi kalau Python, ingat, kalau Python, kurung itu ada koma, kiri itu selalu dari awal, kanannya itu selalu akhir min 1. Oke? Jadi dari 1 sampai 20. Ya. Jadi kita pengen ngecek, benar kan? Soalnya apa? Dari 1 hingga 20. Gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Coba ketika kita komen, kita lihat dulu ya. Kita print, misal. Print I. Keluarannya gimana? Kalau kita run, nah, benar kan? Dari 1 sampai 20. Jadi gitu ya. Dari kita bisa dari 1 sampai 20. Nah, sekarang pernyataannya apa? Kita ingin mencetak lipatan 3 dari 1 hingga 20. Ya kan? Dari 1 hingga 20. Tapi yang bukan kelipatan 5. Jadi gimana? If I habis dibagi 5, makanya continue. Nah, continue. Apa itu continue? Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ke indeks I. Jadi karena I bukan kelipatan 5, yang bukan kelipatan 5, kalau I-nya habis dibagi 5 nggak sesuai dengan kriteria yang kita mau dong. Kan kriterianya apa? Harus nggak boleh kelipatan 5 kan? Jadi kalau I-nya habis dibagi 5 bukan kriteria yang kita cari. Jadi kita langsung continue. Continue apa sih Kak maksudnya? Continue kita lanjut ke indeks selanjutnya. Kita lanjut ke nilai selanjutnya. Jadi kita lanjut ke I selanjutnya. Coba kita print ya. Kita lihat ya. Kita print coba. Kita lihat di sini. Mana angka yang hilang? 5 nggak ada kan? 10 nggak ada kan? Maksudnya gimana? Lihat, 1 masuk nggak? 1 habis dibagi 5 nggak? Nggak kan? Jadi masuk ke sini. 2 habis dibagi 5 nggak? Lanjut ke selanjutnya. 2 habis dibagi 5 nggak? Nggak kan? Lanjut. Di print. 3 enggak. Keluar. 4 enggak. Makanya lanjut ke bawahnya. Sekarang 5. 5 habis dibagi 5 nggak? Masuk ke sini kan? Ya kan? Jadi apa? Dia bakal continue. Continue maksudnya apa? Ke indeks selanjutnya. Ke next selanjutnya. Jadi langsung skip. I-nya 5 nggak usah dijalanin. Kita tahu ini udah salah, jadi nggak usah. Itu maksudnya continue. Oke? Jadi daripada buang-buang waktu kamu apa, kita tahu ini dia nggak habis bagi 5, ya udah lanjut ke selanjutnya. Itu continue. Oke? Nah, jadi gitu. Makanya kamu setiap kita lihat yang semua yang nggak habis dibagi 5, jadi nggak bisa. Oke? Nah, terus kalau misalkan habis bagi 3 gimana? Kita pengen cari kan bukan yang kelipatan 5, yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 5. Jadi makanya gimana? Karena ini udah nggak masuk, kalau misalkan dia nggak masuk ke sini, jadi apa? Kandidatnya aman. Oh, ini pasti kita tahu. Kondisi pertama nggak memenuhi. Dia apa? Jadi kalau dia bukan yang kelipatan 5. Selanjutnya gimana? Nah, kita tinggal cari. Mana aja yang kelipatan 3. Ya, dibuat if lagi. Kalau misalkan dia kelipatan 3, kita keluarin. Jadi kayak gitu. Paham? Ada yang nggak paham nggak di sini? Coba ketik biar rame deh. Ketik understand lagi deh ini biar ngerti. Nah, bisa kakak pengen tahu. Kalian paham nggak? Oke, Warren paham. James paham. Oke, most, most likely semuanya udah ngerti ya. Yang lain gimana? Kinan, James, Abraham. Oke, ucap ya, udah ngerti. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita pengen tahu tadi kayak gimana? Perlu namanya in range ya. In range itu gimana? Itu dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nggak ada komanya, nggak ada 2 gimana? Maksudnya kita cuma 1 doang. Jadi akhirnya stop. Awalnya mulai dari 0. Nolnya, jadi maksudnya kayak gini. Ini sama aja kayak gini. 0, nah akhirnya di mana? Itu disebut dengan in range ya. Jadi kalau nggak ada komanya. 0 sampai 4 gitu ya. Kalau kita run, bener kan? 0 sampai 4. Kayak gitu. Coba kalau kita lihat lagi ya. Start sampai stop. Jadi gimana? Dari start sampai stop min 1. Itu 5. Oke? Dari 2 sampai 5. Makanya kita print 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita run, bener, keluar. 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, lanjut. Nah, kalau ini apa? Ada namanya step.
Kalau ada parameter selanjutnya, ini kita sebutnya parameter ya. Ini ada 2 parameter, kalau ini ada 3 parameter. Jadi gimana? Nah, kita lompatannya. Oke? Dari 1. Pertama awalnya 1 kan? Stepnya berapa? Lompat 2 kan? Jadi 1, ke lompat langsung lompat 2 jadi 3. 3 langsung lompat 2 lagi jadi 5. 5 langsung lompat 2 lagi jadi 7. 7 lompat 2 lagi jadi 9. Jadi kita kitaran 1, 3, 5, 7, 9. Ini kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Nah, sama persis. Kita bisa pakai while loop di sini, ya. Nah, bedanya for loop sama while loop itu gimana? Kalau while loop itu dia parameternya ada di tengah, di dalam. Maksudnya gimana sih? Count sama dengan 5. Kita pengen hitung mundur dari 5, gitu kan? 5 sampai sampai habis. Kita cek, kita simulasiin bareng-bareng ya. Coba ya. While count lebih besar dari 0. 5 lebih besar dari 0 nggak? Lebih besar kan ya? Jadi kondisi ini true kan? Kalau apapun, kalau kondisinya true, masuk ke dalamnya. Bener nggak? Kita ngomongin kondisi, mau for loop, memenuhi ya. Karena kondisinya memenuhi, kita jalanin. Print, hitungan mundur, kita keluarin. Si out. Oke? Terus kita count -1. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi keluarannya apa? Hitungan mundur, countnya berapa sekarang? 5. Terus countnya berkurang jadi 4. Nah kalau udah selesai gimana kalau while loop? While loop balik lagi ke atasnya. Oke? 4 lebih besar dari 0 nggak sekarang? Masih lebih besar. Nah, kita jalanin lagi. Makanya kamu lihat, selalu looping nggak? Looping itu maksudnya apa? Selalu ada time loop kan? Ya kan? Dari 5, terus nanti berkurang jadi 4, berkurang lagi jadi 3, berkurang lagi jadi 2, masuk lagi jadi 1, terus 1 dikurang lagi kan? Jadi apa nanti? 0 kan? Nah, 0 kurang lebih besar dari 0 nggak? Udah enggak. Kondisinya udah false. Jadi udah selesai. Waktunya habis. Jadi ketika kita run, kayak gitu ya. Jadi kita lihat lagi hitungan mundur, count-nya berapa? 5 ya. Terus count-nya turun kan jadi 4. 4 balik lagi ke atas. 4 lebih besar dari 0? Ya, 4 lebih besar dari 0. Jadi masuk lagi, kita keluarin lagi hitungan mundur dan seterusnya. Count-nya -1. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sip. Nah, oke kita lanjut ya. Looping pada matriks. Nah, kita akan belajar looping. Nah, nah, kita sebentar lagi selesai ya. Nah, kita belajar dulu sedikit namanya list. List itu apa sih? List itu merupakan gabungan karakter ya, gabungan angka. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Itu namanya list. Array juga kalian bisa sebutin. Nah, anggap aja kayak kalian punya variabel yang disimpan di dalam satu hal gitu. Kalau misalkan kalian library, kalau kalian punya perpustakaan atau punya rak buku, ya kan? Buku-bukunya disimpan kan, rapi kan, sejajar kan, benar nggak? Nah sama aja anggap aja kayak kayak list gitu ya. Nilai-nilai di dalam sini itu buku maksudnya, adalah buku. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, jadi bagaimana? Buku-bukunya bakal ditata rapi kan, benar kan? Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kamu punya buku-bukunya itu, ya. Terus kita mau hitung nih jumlah elemen dalam list. Gimana caranya? Kita initiate dulu. Awalnya kita nggak punya apa-apa, total sama dengan 0. Terus habis itu gimana? For num in data. Oke? Jadi, nah bedanya pakai in range apa sama tadi? Kita pakainya langsung, langsung ke rak bukunya. Bisa. Oke? Jadi langsung kita akses ke rak bukunya. Datanya apa? Kita langsung akses ke datanya. Oke? For num in data. Nah, num ini itu merupakan nilainya. Oke? Jadi nilainya apa? 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita akses nilainya. Jadi kita coba simulasi satu-satu ya. For 6 in data. Datanya apa? 2, 4, 6, 8, 10 ya. Karena pertama kali masih 2 dong nilainya ya. Jadi gimana? Masuk ke sini. Total tambah sama dengan 2. Jadi totalnya berapa sekarang? 2. Maksudnya total tambah sama dengan itu kita update ya nilainya ya. Jadi kita update sama aja kayak gini. Kalau kalian belum ngerti, total tambah 6. Oke, ini maksudnya sama aja. Jadi kita update nilai dari total itu kita nambahin jadi 2. Lanjut ke nilai selanjutnya yaitu 4.
4 jadi gimana? Masukin lagi. Total tambah 4. Jadi nilai variabel total dia akan diupdate ya. Jadi 0, terus 2, terus 6, terus berapa nanti? 12, 20, 30. Jadi kayak gitu. Paham? Ngerti ya? Oke, coba ketik paham dulu di sini. Yang belum, yang nggak paham, jadi kakak bisa tanyain. Oke, David. Oke, yang lain, Nathanael, terus Jen, ada di sini nggak Paham, Jen? Kak. Ah, paham ya? Oke, most likely udah pada paham ya. Oke, untuk matriks kita nggak usah belajar dulu di sini. Nah, function kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya ya, karena udah mulai advance di sini. Tapi most likely semua yang basic Python kita udah belajar dari conditional, data types, lalu kita udah belajar for loop, while loop, dan lain-lain. Kita udah pelajarin. Oke? Mulai dari basic operation juga. Loh, tadi lagi ya, balik lagi ke tadi ya. Kak, kayak kalau misalkan nggak hafal sintaks gimana? Kalau nggak hafal kodenya gimana sih codingnya? Nah, yang penting kalian tuh tahu logiknya, gitu ya. Kalian bisa cari di internet banyak kok. Cara ngoding ini gimana sih? Kalau misalkan tadi kalian bisa tahu kan? Contohnya misalkan kita pingin ubah kata yang tadi nih, yang huruf A semuanya jadi huruf bintang. Kan kalian tahu, oh bisa nih. Kayaknya pernah tahu replace, tapi nggak tahu cara ngodingnya. Nah, kalian cari di internet. Replace itu gimana? Nah, semacam itu. Oke? Itu yang matters ya. Yang kalian kita pelajari di sini adalah fondasinya, yaitu algoritmanya bagaimana, apa logikanya bagaimana. Untuk masalah kode, kalian bisa cari di internet. Kalian bisa hafalin juga. Jadi kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan dari seputar ini? Materi yang kita udah bahas hari ini? Adakah? Sebelum mungkin kita bahas ke selanjutnya? Nggak ada? Oke, sip. Tidak ada, Kak. Oke, sip. Oke, mungkin Karno bisa stop ini